kita, marilah kita memulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat-Mu yang masih menyertai kami. Engkau masih memberikan kepada kami rahmat kesehatan. Ya Bapa, kami mohon kepadamu berkati kami pada hari ini. Semoga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya di dalam hati kami. Tinggallah dalam hati kami ya Tuhan, dan temanilah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa, aku diberkati Tuhan. Kakak, kayaknya kurang semangat. Kurang semangat ya? Oh baik, tolong lagi ya. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa, aku diberkati Tuhan. Aduh, udah semangat ya? Sudah, Kak. Teman-teman di rumah udah semangat belum? Sudah dong, sudah dong. Nah, sekarang ini kita ngapain semangatnya ini? Semangat mau ikut apa ya Kak Yohana ya? Ikutan Yesus. Oh, ikutan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu dalam acara apa ya? Acara apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada. Ada yang tahu nggak? Udah tunjuk-tunjuk. Ya ampun, tangannya ikut banget. Acara apa ya, Suster ya? Acara apa ya? Ih, masa nggak tahu itu loh, yang itu loh. Lingkaran itu nggak sih? Nah, iya yang kemarin dibilang Ulina itu loh. Yang warna-warni itu. Iya, warna apa ya? Warna ungu. Ya benar. Benar nggak teman-teman yang di rumah? Warna ungu. Iya, mereka benar. Mereka semangat banget itu jawabnya. Apa lagi? Kita kan mau pertemuan apa sih? Kok nggak ada yang bilang? Pertemuan apa adik-adik? Nggak dengar. Nggak dengar. Sekarang lagi pertemuan apa? Ya, nggak semangat. Pertemuan apa ke kakak, Suster? Pertemuan Advent. Advent yang berapa nih? Keempat. Teman-teman tahu nggak Advent keempat itu apa? Hah? Suster juga nggak tahu. Kok Susternya nggak tahu? Iya. Tapi ngomong-ngomong, pertemuan ini siapa yang tahu bacaan Injilnya minggu ini nih? Ayo, tentang apa? Nah, Suster tanya nih. Dari kakak-kakak tahu nggak? Aduh, tahu nggak ya? Tahu nggak? Kasih tahu nggak ya? Nggak Kasih usah. tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Nggak usah. Kok nggak usah sih, Suster? Apa tanya Ana? Matius enggak? Bukan, tentang apa Kak Yohana? Yohanes nggak sih? Oh, Lukas. Lukas. Sabu untuk Markus. Lukas. Nanti nyanyi deh jadinya. Ya sudah. Ya. Untuk lebih tenangnya. Nah, Injil hari Minggu ini adalah dari Lukas. Lukas. Lukas beberapa deh? Angka paling Satu. 1. Nah, Lukas 1 ayat berapa? Ayat 26 sampai 36. Apa 7? Ayo, angka yang mana nih? 36 enggak sih? 36 ya? Iya. Oh, 36. Nah. Jadi Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Wih, sempurna banget. Dibuka kitab sucinya yuk. Ayo dibuka. Kitab sucinya. Yo, sudah ya. Udah dibuka. Kalau belum dibuka, ambil dari kamar, buka bungkusnya, terus baru kita buka Lukas. Itu tandanya belum pernah dibaca. Iya, betul. Aduh, adik-adik di rumah memang hanya baca suci Kan nggak bisa ya. baca, masih TK. Nanti kakak bacain deh kalau nggak bisa baca, Ya. biar lebih seru. Oke? Dan siapin hati ya untuk membaca kitab suci pada minggu ini. Pada suatu hari dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, tadi kita sudah doa. Terus itu bacaan Injil. Nah, sekarang kita mau menjelaskan sedikit kenapa sih Bunda Maria yang dipilih oleh Allah untuk menerima kabar gembira. Kenapa, Kak? Kenapa ya? Karena Bunda Maria itu Orangnya apa yo? Orangnya apa? baik, rajin, ramah, suka senyum, berdoa, dan dia juga suka menantikan Mesias. Nah, jadi Allah suka sama yang kayak gitu tuh. Nah, jadi mereka bangsa Israel waktu itu masih menantikan sang Mesias. Nah, yang menerima kabar gembira itu adalah Bunda Maria. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa yang disikapkan oleh Bunda Maria. Nah, apa yang harus kita teladani dari Bunda Maria? Apa, Kak? Yang pertama, sikap kerendahan hati. Yang kedua, Apa, Star? rajin berdoa. Nah, terus, Kak? Yang ketiga, harus suka senyum, ramah. Lalu apa lagi? Suka menolong. Nah, teman-teman di rumah suka nolong mama papanya nggak? Harus dong. Ada kata mamanya tuh dengar. Ada kata mamanya. Ini anakku nggak pernah nolongin mamanya nih. Jadi sekarang mulai rajin nolongin mama, papa, kakak, adik dan sebagainya ya. Oke, jangan lupa ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang kitab suci. Sekarang kita masuk ke kreativitas. Siapa yang mau kreativitas? Ayo, Ayo, siapkan ya, jangan lupa. Siapa
siapkan barang-barangnya. Ayo. Ayo. Ada nih yang belum tuh. Mulai kan? Ayo. Mulai. Bisik-bisik. Ayo. Dah. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas. Kreativitasnya apa ya? Nah, kita akan membuat malaikat kecil dan cantik. Nah, ikuti kakak ya. Nah, sekarang kita harus siapkan bahannya dulu ya. Pertama itu adalah kertas HPS atau karton juga adik-adik bisa gunakan di rumah. Lalu kita memakai jangka untuk membuat lingkaran nanti dan juga pensil. Dan juga kita menyiapkan gunting untuk mengguntingnya nanti. Ada lem itu adik-adik bisa buat lem apa aja yang ada di rumah untuk menjadi pelekatnya. Terus ada benangnya nanti untuk menggantungkan malaikatnya. Lalu ada penggaris. Terus untuk membuat biar malaikatnya tambah cantik itu ada krayon atau pensil warna. Nah, langkah yang pertama itu kita buat ukuran lingkarannya. Itu 8 cm. Lalu adik-adik garis tengahnya, cuman jangan garis semuanya. Nah, begini. Lalu garis tengah yang kosong ini kita buat itu lingkaran kecil, setengah lingkaran untuk kepala malaikatnya. Gini. Lalu sisi yang ini dan ini kita garis ke atas untuk membuat sayapnya. Terus ini lingkaran ini kita gunting dulu sesuai garis ya. Nah, ini hasilnya. Terus kita gunting lagi bagian ini dan ininya. Tapi kita taruh sampai sini ya, sampai garisnya, ikuti garisnya ya. Nah, selanjutnya adik-adik kita gunting yang bagian sininya, melingkari kepalanya ini. Nah, ini kan sayapnya. Sekarang kita buat juga potong kepalanya. Nah, gini nih udah terpisah nih. Nah, udah mulai membentuk sayap kan? Nah, ini kakak. Nah, begini. Lalu kita buat mata dan mulutnya. Ini. Kalau adik-adik mau buat lebih cantik lagi nggak apa-apa, itu lebih bagus. Oke, kita buat tersenyum. Nah, lalu sisi yang ini tadi kita lipat. Nah, begini hasilnya. Terus kita biar lebih cantik lagi, kita pakai pewarna yang tadi sudah disiapkan. Kita warnain agar malaikatnya lebih cantik. Nah, sudah selesai nih, kita sudah selesai mewarnainya. Terus kita akan merekatkan lem yang tadi ya, direkatkan, sayapnya itu disatukan. Nah, begini nih hasilnya. Terus kita kan mau menggantungkan di pohon Natal nih, kita ambil benang untuk. Nah, sekarang benangnya kita potong sesuai dengan yang adik-adik inginkan ya. Nah, setelah kita potong benangnya, kita rekatkan. Kita taruh di belakang kepalanya. Nah, adik-adik, ini nih hasilnya. Nah, ini hasilnya. Cantik kan? Contoh. Nah, adik-adik, ini nih contoh-contohnya. Mungkin adik-adik buat lebih bagus lagi pastinya. Nah,
di rumah sudah selesai kan kreasinya? Tadi kreasinya dibawa sama kakak-kakak dua ini Nah, sekarang kita mau penutupan nih, menutup acara kita. Tapi ada pengumuman nih. Tadi kreasinya dibuat di rumah, dikerjain di rumah, dibuat cantik banget, ya kan Kak? Iya dong. Nah, terus dia Cantik. dihiasin. Terus habis itu Kak, Buat yang rapi ya. di foto. Dari foto nih gimana nih Kak? Dikirim Kemana? ke grup Grup mana Kak? Grup WA. yang sudah dibagikan sama mami papinya. Nah sekarang ingat ya teman-teman di rumah, jangan lupa. Terus nanti ada hadiah loh, hadiahnya dari siapa? Dari siapa pemenangnya? Aduh, ada rumah agung kata. Ada rumah agung. Iya. Ya. Seneng ya? Seneng. Tunggu ya, ada rumah agung ya. Haduhnya besar banget. Besar loh hadiahnya. Hadiahnya cantik ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tutup acara ini. Nanti kita berdoa. Siapkan hati. Halo adik-adik, sekarang kita akan menutup pertemuan kita. Nah, siapkan hatinya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk pertemuan kami yang akan yang keempat ini. Semoga kami semakin lebih mencintai Engkau. Dan juga ya Bapa, sertailah kami dimanapun kami berada. Hanya yang doa yang dapat kami sampaikan dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama